Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Wak Kodi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Kali ini Pak Kodi akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam tujuan pembelajaran kali ini kita dapat memahami makna al-asmaul husna, as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Dan kita dapat membaca memahami makna dari Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Di dalam kita membahas indahnya nama-nama Allah, maka kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna. Kemudian kita akan menunjukkan bukti Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bertasbih, memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Asmaul Husna itu. Yang mana Asmaul Husna yang akan kita bahas kali ini adalah As-Somad, Al-Muqtadim, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang mana seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya Allah itu memiliki Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik sebanyak 99. Tapi kali ini kita akan hanya membahas Al-Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama adalah Asmaul Husna As-Somad, yang mana As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha dibutuhkan. Allah itu menjadi tempat bersandar kita. Jadi Allah yang memenuhi semua kebutuhan, yang selalu ada, mengetahui kebutuhan kita sebelum kita mengetahuinya, dan memenuhi kebutuhan kita sebagaimana mestinya. Maka dari itu manusia juga harus mengakui sifat maha dibutuhkan Allah dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang artinya maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah itu maha kuasa, yang mana alam semesta beserta isinya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguasai dan menentukan segala sesuatunya, seperti gunung bisa berdiri tegak, sungai-sungai panjang berliku, kedalaman laut, beraneka ragam binatang yang hidup, mau di air, di darat, dan di udara, Jadi semua itu adalah kuasa Allah. Maka dari itu kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim, yang mana artinya adalah maha mendahulukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Jadi Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaannya, dengan ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Jadi dia hendak mengutamakan siapa saja yang dia kehendaki. Jadi Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Baqi, yang artinya maha kekal, yang mana setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancur dan tidak abadi, dan hanya Allah saja yang kekal abadi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal itulah harus kita sembah dan kita selalu bertasbih kepadanya. Jadi kita harus sembah dan kita ibadah, selalu bertasbih kepadanya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini itu tidak akan kekal atau rusak. Begitu juga dengan manusia. Karena yang kekal
itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita mengakui tadi Asmaul Husna tadi, As-Somad, Al-Muqaddim ya, Muqaddir, Al-Baqi tadi ya. Yang pertama As-Somad ya, bagaimana kita mengakui bahwa Allah memiliki sifat As-Somad, yaitu dengan apa? Dengan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita untuk meminta yang utama dan semua keinginan kita yang baik. Jadi apapun yang kita minta, kita hanya memohon kepada Allah. Kemudian kita juga harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga harus berusaha membantu teman ya, di sekolah maupun di rumah ya, dengan tenaga, pikiran dan tutur kata yang santun. Jadi dengan sifat As-Somad kita bisa menolong dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian dengan akhlak sifat Al-Asmaul Husna Al-Muqtadir ya, kita harus selalu berusaha dan berdoa kepada Allah ya. Kemudian kita tidak bisa menjadi orang yang sombong ya. Kemudian kita mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung dan berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan ya, ketika kita mengakui Asmaul Husna Al-Muqtadir. Kemudian yang ketiga, mengakui Al-Asmaul Husna Al-Muqaddim ya. Dengan mengakui bahwasanya Allah itu punya Asmaul Husna Al-Muqaddim, maka akhlak kita harus apa? Harus selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan ya. Tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan ya. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena tadi apa? Al-Muqaddim itu yang mendahulukan. Kemudian Al-Asmaul Husna Al-Baqi ya, yang mana tadi Allah adalah kekal ya. Semua ya, segala harta benda di atas dunia ini tidak kekal kecuali Allah ya. Karena hidup kekal itu hanya di akhirat. Maka sebenarnya kita ini manusia tidak kekal atau akan rusak. Nah, contoh ketidakkekalan manusia ini contohnya. Pertama, ya ketahuilah bahwa kita masa kanak-kanak kita itu tidak kekal ya. Kita dulu TK, tiba-tiba kita sudah kelas 6 SD, terus tiba-tiba kita sudah SMA, terus tiba-tiba kita sudah menikah, punya anak, sudah tua dan mati. Itu contoh kekekal. Kita tidak kekal. Dan contohnya kayak waktu ya. Kita bangun, perasaan kita bangun masih jam 7, terus kita main, ternyata sudah jam 5 sore. Jadi seakan-akan waktu itu berlalu dengan cepat. Nah, itu contoh bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal, karena yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi mengenai nama-nama Allah Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna, yang mana dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya, tadi As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi, dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita dan menjaga sikap dan perilaku kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan agar apa? Agar kita punya semangat untuk bermanfaat untuk orang lain dengan mengetahui dan mengamalkan sifat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.